materi ini, saya itu enggak bisa kalau roll. Nah, seperti itu, Pak. Belum itu dia sudah pesimis, dia sudah menyerah. Enggak bisa roll depan karena adalah fisiknya yang gendut, seperti itu, Pak. Seperti itu. Jadi faktor-faktornya dari Amira sendiri, Bu, ya? Nah, otomatis dari situasi yang Bu Anda ceritakan, ada hal-hal yang dari Bu Anda sendiri, ada sebuah situasi yang Bu Anda inginkan. Jadi situasi yang diinginkan Bu Anda itu dari Amira itu seperti apa, Bu Anda? Saya itu, Pak, bukan hanya untuk Amira ya, Pak, ya. Sebenarnya ketika saya mengajarkan PJOK baik itu di dalam kelas maupun di luar, itu saya ingin pembelajaran itu kondusif. Yaitu adanya kerjasama dan keterlibatan aktif, baik itu antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, tanpa ada terkecuali seperti Amira tadi. Sehingga tujuan pembelajaran saya yang sudah saya rencanakan itu dapat berjalan lancar, kemudian siswa pun aktif. Seperti itu, Pak Mis. Oke, baik Bu Anda. Nah, untuk hal itu semua seperti yang sudah Bu Anda ceritakan, yang sudah diungkapkan, otomatis kan ada trik, ada hal-hal yang perlu Bu Anda lakukan, ya. Iya. Lalu dari Bu Anda sendiri apa yang bisa membuat itu semuanya itu dapat diwujudkan, Bu Anda? Iya, yang pertama itu pastinya saya itu melakukan kolaborasi, Pak Misbah. Saya berkolaborasi dengan sesama guru, juga dengan siswa. Kemudian saya itu melakukan pendekatan secara intensif pada Amira tersebut dengan memberikan penguatan dan motivasi seperti itu. Kemudian tidak lupa juga bahwasanya saya juga menerapkan metode pembelajaran yang sesuai. Di sini saya melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi. Karena dengan menerapkan pembelajaran ini, saya membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Ada kelompok auditori, kelompok visual, dan juga kelompok kinestetik. Seperti itu, Pak. Itu sudah berlaku, Bu Anda, ya? Sudah keren sebenarnya. Nah, jadi Bu Anda itu sudah memposisikan diri, jadi posisi kontrol itu sudah posisi kontrol sebagai teman juga sudah, posisi kontrol sebagai manajer itu juga sudah, Bu Anda, ya Pak? Iya. Nah, kalau kita bisa menilai, Bu Anda, dari kita memprioritaskan, misalkan dari skala 1 sampai 10, Bu Anda, ya? Iya. Nah, di manakah posisi Bu Anda sekarang dalam pencapaian tujuan Bu Anda yang sudah diungkapkan tadi, Bu Anda? Dari skala 1 sampai 7 dengan posisinya itu di mana? Nah, seperti itu. Ya. Saya memposisikan diri saya berada di posisi ke-7, Pak Mis. Karena saya itu masih merasa kurang maksimal, khususnya dalam menangani satu murid saya tadi. Beliau tidak pede seperti itu, Pak Mis. Jadi saya harus melakukan teknik-teknik lagi untuk melakukan pendekatan kepada anak itu agar dia mampu mempunyai kepercayaan diri melakukan role depan tadi, Pak. Mempunyai motivasi. Iya. Jadi di angka 7, skalanya 7. Nah, pasti di dalam diri seorang guru, Anda, seperti kita, itu kan pasti ada kekuatan yang ada di dalam diri kita. Nah, kekuatan Bu Anda sendiri, ya, guna mencapai tujuan Bu Anda agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, terus masalah Amira tadi itu bisa diselesaikan dengan baik, sehingga Amira itu bisa aktif kembali. Nah, kekuatan apa yang sudah ada di dalam diri Bu Anda sendiri? Iya, tentunya sebagai seorang guru, itu kita yang pertama harus peka terhadap anak. Apalagi kita berada di jenjang anak sekolah dasar, ya Pak. Tidak bisa kita biarkan sendiri, mandiri, seperti itu masih belum bisa, karena masih membutuhkan banyak pengawasan, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya berupaya dekat dengan anak, dengan mengambil peran sebagai teman, sebagai orang tua, sebagai kakak, sehingga tersebut si Amira tadi dapat merasakan nyaman, merasa ada yang melindungi, merasa ada yang memperhatikan,
dan dia akan memiliki motivasi untuk percaya diri tadi. Dan tentunya dia akan berani mencoba hal baru. Yaitu materi yang saya berikan tadi. Dia akan berani mencoba hal baru tentang roda depan. Oh, saya ada buku, ya. Pasti Bu Guru akan mengajari. Baiklah, saya akan mencoba berani seperti itu. Walaupun dari start saja loh, Pak. Start saja dia sudah berani, itu sudah masukan bagi saya. Nah, poin plus gitu Bu Anda ya. Oke Bu Anda. Dari apa yang sudah jenengan sampaikan, sampai utarakan tadi ya, dari peristiwa tersebut peluang ataupun kemungkinan apa yang Bu Anda bisa ambil dari peristiwa itu? Iya, peluang atau kemungkinan yang bisa saya ambil itu untuk mengawali, itu saya memulai dengan memposisikan diri saya berperan sebagai teman. Dengan saya berperan sebagai teman, itu Amira tidak canggung dalam bercerita tentang kesulitan belajar yang dia alami, tentang rasa ketakutan yang dia yang sudah ada di pikirannya tentang role depan tadi, Pak. Kemudian saya mengambil kontrol diri sebagai manajer dengan cara saya memberikan pengarahan, memberikan motivasi kepada Amira untuk bangkit dan membangun kepercayaan dirinya, serta saya selalu memberikan nasihat kepada Amira, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Walaupun sampean dari tadinya tidak bisa, dia kan tidak mau, Pak, melihat role depan, saya sudah takut. Saya sampean duduk di atas matras, tangannya sampean sama taruh saja di atas matras, itu sama sudah hebat, sama sudah berani. Nah, seperti itu, Pak. Oke. Otomatis Bu Anda begini, jadi dari apa yang sudah jenengan utarakan, ya kan, peristiwa yang bisa diambil, otomatis di situ kan ada hambatan, ada gangguan. Nah, apa hambatan ataupun gangguan yang dapat menghalangi Bu Anda untuk meraih tujuan yang sudah Bu Anda tentukan tadi? Iya, Pak. Kalau hambatan itu memang sering terjadi ya, khususnya pada saya ketika saya mengajarkan sesuatu kepada anak-anak, itu saya terbatas dengan waktu, Pak. Karena ketika kita menyampaikan materi kepada anak, itu hanya terbatas pada 2 JP, 2 jam pelajaran. Nah, untuk selebihnya kita itu harus ambil jadwal, menentukan itu di luar jam pelajaran, yang tidak bentrok dengan jadwal lain, kemudian tidak mengganggu aktivitas si anak tersebut, Pak. Kemudian yang menjadi intrinsik dari dalam diri anak tadi, itu adalah adanya kemampuan yang tinggi dari si Amira tadi, Pak. Kalaupun saya ngotot, kamu harus bisa, tetapi si anak tidak ada keberanian diri, tidak berani mencoba, itu tetap saja tidak bisa berjalan, Pak Mis. Seperti itu. Nah, dari hal itu semuanya, Bu Anda ya, adakah gagasan alternatif solusi dari Bu Anda sendiri untuk rencana yang akan dibuat terkait Amira, kan kondisinya yang seperti itu. Nah, gagasan alternatif solusinya, Bu Anda? Iya. Ini saya akan memberikan pendampingan, Pak, secara intensif kepada Amira tadi untuk terus berlatih mulai dari gerakan dasar, Pak. Nah, karena untuk role depan dia tidak bisa, maka saya suruh yang lebih dasar saja. Ayo coba kita lakukan sit up, kemudian kita lakukan, coba nak kamu lenturkan tubuh kamu, melakukan gerakan mencium lutut. Seperti itu, Pak. Saya berikan gerakan-gerakan dasar dulu dengan pendampingan yang ada hal yang harus disiapkan juga, Bu Anda nih? Iya, betul, Pak. Banyak sekali yang harus disiapkan. Utamanya saya harus membuat jadwal pendampingan, Pak. Jadwal pendampingan yang akan saya lakukan secara rutin 2 kali dalam seminggu. 2 kali dalam seminggu. Iya. Nah, kalau Bu Anda sudah menentukan jadwal, otomatis kan di situ harus memastikan bahwa hal itu sudah berjalan dengan baik. Nah, untuk memastikannya Bu Anda bagaimana, Bu Anda? Untuk memastikan jadwal tersebut bisa berjalan, di sini yang utama itu saya memberikan jurnal latihan tadi saya sodorkan kepada si Amira. Utamanya ini kan saya buat 2 kali dalam seminggu ya, Pak. Nah, si anak tadi saya tanyai,
Dek, kamu kira-kira dalam seminggu ini jadwal kamu yang kosong, yang tidak bentrok dengan jam madin itu di hari apa? Nah, setelah anak tersebut menjawab ya Pak, menentukan harinya, kemudian saya mulai membuat jurnal atau jadwal latihan tersebut. Setelah itu saya melibatkan kepada kepala sekolah. Saya berikan sekedar orek-orek gitu loh Pak. Bu, saya ingin membantu siswa saya yang pasif dalam materi olahraga, khususnya roda depan. Jadi saya punya rencana, saya akan membimbing anak tersebut selama 2 kali dalam seminggu pada hari ini Bu, yang sudah disepakati oleh Amira. Saya seperti itu Pak. Kemudian saya juga menyampaikan ini kepada wali kelasnya juga, seperti itu, biar tidak ada bentrok gitu Pak jadwalnya. Dari Bu Anda, tadi kan Bu Anda bilang jurnal ya, jurnal kegiatan. Iya. Di situ kan masih tertera apa yang dinamakan kriteria kesuksesan pembelajaran kan Bu Anda ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Bu Anda, kriteria kesuksesan pembelajaran yang diinginkan Bu Anda itu seperti apa untuk siswa-siswanya Bu Anda? Iya. Yang utamanya ketika pembelajaran itu dikatakan sukses, Pak, itu berarti pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian siswa-siswanya berperan aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya kepercayaan diri pada setiap siswa untuk mempraktekkan materi yang sudah saya ajarkan. Seperti itu, Pak, kriteria dari saya. Seperti itu, Pak Anda ya. Keren. Iya. Anak SD, Pak. Iya. Terus begini, Bu Anda. Setelah kita berbicara mengenai situasi di kelas, terus setelah ini Bu Anda, apa yang dilakukan Bu Anda ya setelah sesi ini, setelah percakapan ini dari alternatif tadi yang sudah dikatakan oleh Bu Anda? Iya. Saya yang pertama akan menyampaikan jadwal tersebut kepada kepala sekolah, kemudian wali kelas, orang tua siswa, terkait jadwal latihan khusus yang dilakukan oleh Amira. Seperti itu, Pak. Ya, tadi kan 2 minggu, berapa kali seminggu? Dua kali. Itu harinya kan hari apa Bu Anda? Iya, itu akan saya mulai pada hari Selasa dan Kamis, Pak, setelah pembelajaran berlangsung. Setelah pembelajaran berlangsung, keren Bu Anda. Lalu dari kegiatan-kegiatan yang sudah Bu Anda lakukan, itu kan otomatis kan ada yang perlu pihak-pihak yang perlu Bu Anda hubungi. Nah, diantaranya menghubungi siapa Bu Anda? Yang pertama pastinya saya akan menghubungi kepala sekolah selaku manajer di sekolah kami, kemudian wali kelas 5 tadi Pak, orang tua, dan siswa yang bersangkutan. Seperti itu Pak. Itu Bu Anda ya. Nah, terus setelah menghubungi kepala sekolah, terus orang tua siswa, nah bagaimana lagi Bu Anda untuk memastikan bahwa hal ini bisa berjalan seperti itu Bu Anda? Iya. Tentunya setiap program itu bisa terjalankan jika sudah disepakati oleh dari beberapa pihak, Pak. Jadi sudah disepakati oleh kepala sekolah, oleh orang tua, wali kelas, juga anak-anak tersebut. Sehingga tercipta satu kata untuk pembelajaran anak tersebut mendapatkan kata adil untuk harinya. Seperti itu loh. Nah. Oh, alhamdulillah. Oh iya, Bu Anda, ternyata waktunya sudah mendekati habis ini kayaknya. Iya. Nah, mungkin dari percakapan kita kali ini Bu Anda ya, apa yang bisa disimpulkan dari sesi percakapan kita kali ini Bu Anda? Iya Pak, yang bisa saya sampaikan simpulkan adalah di sini bagaimana cara mengatasi masalah siswa yang pasif dalam pembelajaran PJOK khususnya dalam materi roda depan. Kemudian yang kedua, ketika kita mengatasi anak tersebut, kita tidak dapat melakukannya sendiri, kita membutuhkan kolaborasi atau bantuan dari semua pihak, baik orang tua, baik dari guru kelas, juga kepala sekolah, serta penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat siswa, Pak. Oke, Bu Anda. Ini yang paling terakhir Bu Anda, sebelum kita akhiri Bu Anda ya. Sebelum kita akhiri,
apa yang menjadi insight dari sesi percakapan kita kali ini, dan juga apa sih produk yang dihasilkan setelah kita mengimplementasikan program-program yang sudah dicanangkan. Seperti itu, Bu Anda. Bisa Iya, Pak. Nah, hasil dari kegiatan ini adalah sangat membawa dampak positif, Pak. Baik dari segi perilaku dan juga kebiasaan baik yang dilakukan guru maupun siswa. Ini sudah sangat terlihat. Dan produk yang dihasilkan adalah guru lebih memahami kondisi siswa dengan menerapkan posisi kontrol sebagai teman dan manajer. Adanya keterbukaan, siswa merasa nyaman, dan jujur ketika bercerita dengan guru. Kemudian siswa merasa percaya diri dan berani mencoba hal baru yang menurutnya sangat sulit, yaitu materi role depan tadi. Terima kasih Pak Misbah atas waktunya. Saya sudah sharing banyak kepada Pak Misbah. Jangan bosan Pak Misbah. Ya, terasa waktunya cepat sekali Bu Anda memang, Masya Allah. Iya. Iya, kalau kita anak itu tidak ada habisnya Bu Anda. Oh, keren. Iya. Kapan-kapan kita lanjutkan di ruang yang lebih luas Bu Anda. Iya, sama-sama Bu Anda. Iya, bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Yuk, kita berganti. Oke, Pak Misbah dulu. Dan saya. Minta rekamnya, Bu Anda. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mis. Alhamdulillah kita bisa ketemu di ruang virtual ini, Bu Anda. Iya. Alhamdulillah sehat, Pak Mis. Sehat nih. Iya, sebenarnya saya ingin mengungkapkan beberapa masalah yang sudah saya alami, Bu Anda. Seperti itu. Ada apa, Pak Misbah? Apa yang akan kita bicarakan hari ini? Iya, Bu Anda. Saya ingin bercerita terkait apa namanya yang saya alami akhir-akhir ini, Bu Anda. Jadi di mana pembelajaran matematika khususnya, Bu Anda ya. Itu motivasi siswa itu menurun, Bu Anda, tidak tahu kenapa itu. Nah, lebih-lebih materi aljabar. Nah, itu Bu Anda. Saya ingin sharing terkait bagaimana mengatasi siswa yang motivasinya down atau menurun, Bu Anda. Gitu, Bu Anda. Iya. Oh, berarti percakapan kita ini Pak Misbah ingin mengetahui solusi dalam mengatasi beberapa siswa yang motivasinya menurun pada pembelajaran matematika terkait materi aljabar, Pak ya. Nah, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari percakapan kita ini, Pak Mis? Ukuran dari keberhasilan, ukuran dari apa namanya keberhasilan dari percakapan ini, Bu Anda ya. Saya ingin mendapatkan sebuah solusi dari ataupun jalan keluar yang baik ya Bu Anda untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun tantangan-tantangan yang sedang saya hadapi Bu Anda. Serta saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi itu sendiri dan memunculkan KSE pada mapel matematika. Iya. Nah, Pak Misbah tadi sudah mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian memunculkan KSE pada mapel matematika ya. Sebelum itu, apakah bisa diceritakan Pak Misbah? Situasi sekolah Pak Misbah itu sekarang seperti apa Pak Mis? Oh, begini Bu Anda. Jadi situasi di sekolah saya itu sebenarnya sudah kondusif Bu Anda. Umumnya itu sudah kondusif, namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan kembali, Bu. Di antaranya masih ada beberapa siswa yang motivasinya tadi seperti yang saya ceritakan, motivasinya menurun dan juga belum konsisten dalam menerapkan KSE itu sendiri, Bu Anda. Baik dari gurunya dan juga siswa-siswanya. Seperti itu, Bu Anda. Oh iya, Pak Mis. Dari situasi yang sudah panjenengan ceritakan tadi, tentunya ada beberapa hal yang mempengaruhi hal itu terjadi. Apa Pak Mis yang mempengaruhi hal tersebut bisa terjadi? Kalau yang saya amati sekarang ini Bu Anda, adanya rasa kurang pede, kurang percaya diri, kurang percaya diri, ya, dan itu memang terjadi kurang pede dan
dikarenakan matematika itu sudah dari sononya mungkin ya. Sulit gitu ya. Yang sulit, iya. Betul sekali. Terus kesadaran diri, terus kemudian rasa tanggung jawab yang kurang dari rekan sejawat, rekan-rekan guru itu untuk menunjang keberhasilan dalam menerapkan KSE atau kompetensi sosial emosi kompetensi sosial emosional di sekolah. Seperti itu. Iya. Tentunya Pak Misbah itu memiliki mimpi, memiliki keinginan. Apa sih situasi yang diinginkan Pak Misbah itu? Menginginkan situasi seperti apa Pak Misbah itu? Pembelajaran yang seperti apa? Yang saya inginkan Bu Anda ya, yang saya inginkan di sekolah itu terutamanya ketika di kelas itu situasinya itu lebih kondusif dalam artian ketika proses pembelajaran itu penerapan KSI-nya itu ada seperti itu. Betul, gitu ya. Program itu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan kemudian itu adanya kesadaran diri yang timbul dari dalam diri guru maupun siswa seperti itu Pak Anda. Oke, Pak Misbah tadi sudah menceritakan situasi yang diinginkan. Tentunya hal itu harus dapat terwujud. Nah, apa yang bisa membuat itu terwujud, Mas? Yang pasti Bu Anda ya, rasa yang timbul dalam diri yaitu berupa konsistensi dalam melakukan kolaborasi dan juga melakukan pendekatan khusus baik itu terhadap guru dan juga terhadap siswa yang mana motivasinya itu menurun Bu Anda. Iya. Berarti adanya konsisten, kolaborasi, kemudian penerapan berbagai metode pembelajaran tadi ya Pak Mis ya, yang mendukung terwujudnya keinginan dari Pak Misbah tadi. Nah, dari skala 1 hingga 10, itu Pak Misbah sekarang berada di posisi mana Pak dalam pencapaian tujuan tersebut? Kalau kita boleh memilih Bu Anda ya, realistis saja ini. Jadi 1 sampai 10 realistisnya saya itu di posisi 7, di skala 7 itu Bu Anda. Kenapa? Karena saya sendiri merasakan bahwa belum maksimalnya itu di mana? Dalam memotivasi siswa dan juga komunikasi dengan siswa itu berkurang atau kurang maksimal dan juga ke rekan guru, rekan sejawat itu juga kurang maksimal seperti itu Bu Anda. Jadi realistisnya di posisi 7 ya. Ya. Semangat Pak Mis. Setiap orang memiliki kelemahan dan kekuatan yang ada pada diri. Apa kekuatan yang ada pada diri Pak Misbah dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau kekuatan yang ada dalam diri itu yang saya rasakan itu adalah saya itu tidak mudah menyerah Bu Anda. Terus untuk hal-hal yang baru itu saya kepingin tahu, rasa ingin tahu lebih, ingin selalu mencoba hal baru dan selalu berkomunikasi sehingga mudah untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Iya. Bagus sekali kekuatan yang ada pada Pak Misbah ya, berdasarkan kekuatan yang ada pada diri Pak Misbah tadi, yang pantang menyerah seperti itu, tentunya ada beberapa peluang atau kemungkinan yang dapat Pak Misbah ambil. Bisa diceritakan Pak Mis? Iya Bu Anda. Jadi dari kekuatan dalam diri saya itu Bu Anda ya. Otomatis saya akan merefleksikan kembali terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan. Otomatis dari situ ada strategi pembelajaran yang saya gunakan. Nah, dari strategi pembelajaran itu sendiri nanti bisa jadi saya akan ubah, saya akan kondisikan dengan kondisi siswa yang ada di kelas tersebut seperti itu. Iya, Pak Misbah tadi sudah mengambil peluang ya. Pastinya itu ada beberapa hambatan atau gangguan yang menghalangi langkah Pak Misbah dalam meraih tujuan. Apa Pak Mis? Bisa disebutkan? Kalau hambatan Bu Anda, salah satunya itu adalah keterbatasan waktu Bu Anda. Jadi keterbatasan waktu untuk menyusun strategi pembelajaran karena itu membutuhkan waktu yang relatif agak lama. Iya. Dan juga diantaranya itu minimnya dukungan dari semua pihak. Iya, seperti itu. Jadi 2, keterbatasan waktu dan
minimnya dukungan. Iya. Nah, sebelum Pak Misbah melakukan tindakan lebih lanjut, tentunya ada beberapa rencana yang akan dipersiapkan. Dalam hal ini, adakah gagasan atau alternatif solusi terhadap rencana yang akan Pak Misbah buat? Saya sempat berpikir, Bu Anda, saya ingin menerapkan strategi pembelajaran yang berbeda. Bedanya di mana dengan memanfaatkan teknologi, Bu Anda. Iya, betul. Agar motivasinya siswa itu kembali lagi. Nah, insya Allah dengan teknologinya itu ya, siswa akan lebih bisa aktif lagi, dan juga saya akan lebih giat, lebih aktif lagi ketika ketika proses pembelajaran siswa itu berlangsung. Saya akan lebih aktif dalam hal itu, Anda. Dalam hal ini, apa saja Pak Misbah yang harus dipersiapkan? Kemudian bagaimana cara Pak Misbah memastikan hal itu bisa berjalan lancar? Yang pasti saya harus menyiapkan strategi pembelajaran, Bu Anda. Di antaranya di situ itu di RPP atau di modul ajarnya ada ice breaking yang berbeda-beda. Betul. Terus adanya kemauan, Bu Anda. Jadi ketika kita dapat memastikan hal itu terjadi, otomatis kita harus tahu bahwa di dalam diri siswa itu ada kemauan untuk berubah agar menjadi lebih baik. Itu. Oke, Pak Mis. Kalau tadi secara proses ya, apa yang dipersiapkan sudah ada, kemudian bagaimana strategi agar hal itu berjalan lancar itu sudah dilakukan. Nah, sekarang kriteria keberhasilan proses pembelajaran yang Pak Misbah inginkan itu yang seperti apa, Pak? Kalau terkait kriteria nanti akan saya tuangkan di RPP atau di modul ajar, Bu Anda. Jadi di dalam modul ajar ataupun RPP itu ada yang namanya asesmen ataupun penilaian diri. Penilaian diri, penilaian berkelompok, nah seperti itu, Bu Anda. Jadi kalau sudah ada di situ semuanya kriterianya, nah bisa jadi sudah saya bisa memastikan bahwa pembelajaran itu berhasil. Nah, itu yang saya melalui rubrik-rubrik itu tadi ya, Pak ya. Nah, betul, Bu Anda. Adakah solusi lain, Pak Misbah, yang dibutuhkan? Apakah ada solusi lain yang dibutuhkan? Solusi lain itu ada, Bu Anda. Jadi solusinya itu nanti kalau mentok, maka saya akan berkolaborasi dengan sesama rekan sejawat dan juga mahasiswa, lalu menyiapkan dan juga menerapkan strategi pembelajaran itu yang sudah saya rancang. Seperti itu. Kalau tadi Pak Misbah sudah menjelaskan mulai dari awal, alur, perencanaan, kemudian rencana aksi. Nah, ini sekarang kita beralih karena Pak Misbah sebagai, kalau saya simpulkan itu Pak Misbah sudah guru yang kreatif dan inovatif seperti itu ya. Tentunya Pak Misbah itu mempunyai tanggung jawab atau komitmen. Nah, dari aksi yang sudah Pak Misbah lakukan, sekarang kita akan membahas apa yang akan dilakukan Pak Misbah setelah sesi dari alternatif-alternatif tadi. Dari alternatif-alternatif yang sudah saya ungkapkan tadi, Bu Anda ya, otomatis saya itu butuh seorang pimpinan. Jadi saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah terkait program yang sudah saya rancang. Kemudian saya akan meminta dukungan kepada beliau sebagai bentuk pimpinan saya sebagai kepala sekolah agar terlaksana dengan itu, Bu Anda. Berarti terprogram, terencana, Pak ya. Berarti di situ kapan dan siapa saja yang akan Pak Misbah hubungi? Kapan? Jawaban saya pasti secepatnya, Bu Anda. Ketika pembelajaran matematika berlangsung, misalkan minggu depan itu. Lalu saya bisa menghubungi siapa? Yang saya bisa hubungi itu adalah di antaranya adalah kepala sekolah, terus guru BK, ataupun walasnya. Karena lingkup di SMP itu kan agak luas. Iya. Nah, berarti Pak Misbah tadi sudah melibatkan walas, kepala sekolah. Nah, itu semuanya mendukung ya Pak Misbah ya? Semuanya sudah mendukung ya? Memberikan dukungan, baik berupa motivasi, tadi seperti itu ya, bisa berkolaborasi, seperti itu. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah berada di penghujung percakapan kita. Nah, apa Pak Misbah yang dapat Pak Misbah simpulkan dari percakapan kita ini? Yang bisa saya simpulkan, Bu Anda nih, bahwa
perubahan kecil saja berupa strategi pembelajaran itu akan berdampak besar terhadap motivasi siswa. Itu satu, Bu Anda. Kemudian yang kedua adalah konsisten ke arah perubahan yang baik. Seperti itu, Bu Anda. Dapat berjalan dengan lancar, dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk kepala sekolah, guru, dan juga walahnya, dan juga siswa terutama. Begitu, Bu. Iya. Nah, berarti di sini saya dapat menarik benang merah bahwasanya adanya perubahan kecil akan berdampak besar seperti itu, Pak ya. Yang kedua, adanya konsisten baik dari guru maupun siswa. Nah, setelah percakapan kita ini, Pak Misbah, apa yang menjadi insight dari sesi ini menurut Pak Misbah? Menurut saya dari percakapan kali ini, Bu Anda ya, adanya dampak positif, Bu Anda. Iya. Baik dari segi perilaku, terus segi motivasi, dan juga kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita lakukan, yang harus kita tularkan terhadap guru-guru dan juga siswa-siswa kita, Bu Anda. Iya. Seperti itu, Pak. Tentunya selain dampak tadi itu kan ada hasil ya, Pak. Betul, hasil. Betul. Yang Pak Misbah tangkap hasil yang dari penerapan program yang sudah Pak Misbah lakukan tadi itu bisa terlaksana, itu bisa Pak Misbah lebih detail lagi menjabarkannya bagaimana Pak produk yang dihasilkan Bu Anda dari produk ya Bu Anda, atau intinya hasilnya itu adalah kepekaan diri Bu Anda. Jadi saya merasa lebih peka dalam membaca situasi dan kondisi di kelas. Tuh. Terus bisa menerapkan posisi kontrol guru Bu Anda. Mana posisi kontrol guru di sini itu saya bisa memposisikan diri sebagai teman dan juga manajer. Oh iya, betul. Kalau sudah seperti itu, maka siswa akan lebih terbuka dalam menyampaikan apapun yang terjadi dalam dirinya, baik itu kondisi sekolah, kondisi dirinya, baik kondisi keluarga, atau hal-hal yang sudah dialami oleh siswa itu sendiri. Mungkin itu. Berarti kita bukan hanya guru saja Pak Mis ya yang nyaman, siswa pun juga merasa nyaman, enak seperti itu Pak Mis ya. Seorang guru itu sangat mulia Bu Anda. Seperti itu. Betul. Alhamdulillah sekali Bu Anda. Iya. Iya, waktunya kayaknya sudah selesai Bu Anda. Oh, Pak Misbah, ya. Tidak terasa Bu Anda. Iya, siap. Terima kasih atas waktunya loh Bu Anda. Ya, sama-sama Pak Misbah. Mendengarkan situasi yang sudah saya alami, semoga bermanfaat. Amin, sama-sama Pak Mis, kita saling kolaborasi dan saling membantu. Siap Bu Anda. Ya. Siap kapanpun dan dimanapun dibutuhkan. Kita berkolaborasi. Oke, call me. Ya. Akhiri Bu Anda, terima kasih kembali lagi. Saya ucapkan terima kasih yang amat sangat kepada Bu Anda yang sudah menemani, membersamai. Terima kasih Bu Anda. Ya, sama-sama Pak Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Ganti ganti ke room berikutnya ta? Belum, kita ampun ada woro-woro ta Bu Anda? Belum. Nah. Lancar alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi enten latu-latu, mohon maaf. Apa? Latu-latunya kecil. 13.30 kembali Pak, sudah yuk. Niki di close ta? Ini ya, nanti kita kembali ke main room pukul 13.30. Udah ya. Wes iki lebih 34. Oke, wes kita close. Kita close nggih. Terima kasih. Aduh, masyaallah.